Cari duit untuk apa? Makan. Kok makan buat apa? Supaya bisa cari duit lagi. Jadi saya terlibat dalam siklus yang begitu-begitu terus, tak ada waktu lagi untuk memberi kesempatan ketujuh roh Allah itu berfungsi. Ya, sebenarnya kalau tadi Allah Bapak bilang tujuh roh Allah yang ada padaku itu kopi dari diri yang membantu dia dalam mengawasi seluruh dunia, mengerti hal-hal yang terjadi di tempat lain. Manusia sebenarnya dengan memiliki ketujuh roh Allah yang miliknya Yesus, dia juga mempunyai kopi dirinya sendiri sebenarnya. 7. Nah, ini menerangkan, saya ngalamin banyak kasus yang aneh-aneh ya, begini saudara. Dulu zaman karismatik yang awal-awal sekali, saya berkhotbah tentang iman orang terpesona ya. Lalu banyak kali terjadi begini, ada ibu-ibu yang datang pada saya, Pak Andreas, tadi malam tuh Pak Andreas tuh datang ke kamar saya, ngajari saya firman Allah. Saya bilang, Gus, saya nggak kemana-mana lah tadi malam. Bapak duduk di samping saya Pak, di ranjang. Saya lagi buka Alkitab, Bapak kasih penjelasan tentang isi Alkitab itu. Jelas Pak. Oh, lain kali kalau terjadi lagi, usir saja itu roh Andreas itu. Keluyuran masuk-masuk kamarnya ibu-ibu. Mana bisa, saya nggak kemana-mana, saya bilang. Itu mesti ada roh yang menyamar. Saya dulu nggak ngerti apa maksudnya. Dan itu ternyata tidak terjadi sekali, 3 kali saya pernah, 3 tempat kali malah. Ibu-ibu yang ngomong, semua kok ibu-ibu katanya. Tidak ada bapak-bapak ngomong, Pak Andreas, saya tadi malam datangin Pak Andreas, itu nggak ada. Selalu ibu-ibu. Saya sengsara juga. Udah jadi duda di apa? Sintingin janda-janda dan nona-nona kadaluarsa. Mereka repotan gitu. Ini sekarang ada cerita gini lagi. Oh sudah, nanti tangkis saja, usir saja itu. Belakangan ada lagi peristiwa lain, saudara. Di Jatibarang itu ada satu orang namanya Pak Kristianto. Putrinya pernah sakit leukemia dan berobat di Jakarta, dilayani suatu kelompok doa di Jakarta, kelompok karismatik, sampai Tuhan bikin mujizat, dia sembuh. Dia pulang, di rumahnya dibikin persekutuan doa, sekaligus banyak orang dikumpulkan. Pembicara pertama diundang Yusak Cipto. Nah belakangan saya diundang juga, dan lebih banyak saya mengajar mereka. Karena Yusak Cipto bukan pengajar, dia tukang ngeliatin di surga ada apa, atau Tuhan ngomong apa, cuma gitu dong. Saya ngajar, saya ngajari, mereka tumbuh pesat sekali, sampai semuanya, seluruh rumah itu, pegawainya semua itu penuh Roh Kudus. Ya, bahkan mereka bikin kamar tambahan di loteng atas itu kamar rumahnya sudah 3 tingkat, bikin tingkat keempat untuk khusus tempat orang berdoa, kamar untuk doa. Pegawainya itu 24 jam berdoa di situ, bukan terus-terusan tapi gantian. Satu orang digerakkan Roh Kudus naik sana doa sampai beban doanya sampai semua diucapkan selesai, tidak ada beban doa lagi. Begitu dia keluar, di depan sudah ada yang menunggu masuk. Itu 24 jam. Jadi ada yang tengah tidur dibangunin Roh Kudus, bangun berdoa, naik ke atas. Yang ngatur Roh Kudus. Itu sampai tetangganya melihat di atas rumah itu ada api menyala-nyala. Sampai satu kali orang kampung itu pada datang ketok gedor-gedor rumahnya, pukul tong-tong itu, tong-tong, api, digedor rumahnya malam-malam. Tiba-tiba ada apa? Bapak itu di atas kebakaran loh, ada api, tidak lihat? Oh, mana? Coba lihat, ya silakan naik cari, ada apinya. Api apa? Dalam roh. Mujizat luar biasa terjadi. Nah satu kali ya, ada satu orang tinggalnya di kota Patrol itu di pantai utara, ya. Kalau Subang, ya, Bandung, Subang, utara lagi itu Patrol. Di kota Patrol ini mengikuti jalan Pantura itu, Pak Mama lagi Indramayu, terus Jatibarang, terus Cirebon. Ya. Nah, Patrol itu ada satu orang Chinese, satu hari itu sedang sembahyang di depan meja tepekong, meja leluhurnya, lagi sembahyang. Umat kami pakai yu ini ya.
tiba-tiba ada orang tepuk pundaknya. Dia noleh. Dia lihat ada satu orang pakai baju putih ngomong gitu, kamu kalau cari Tuhan jangan sembahyang ke situ, itu salah. Cari yang namanya Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Baru dia noleh sebentar, dia lagi itu sudah tidak ada, hilang tuh. Bajunya putih-putih dan dia ingat betul wajahnya. Satu hari orang ini pergi ke Jatibarang, lalu mampir ke sebuah toko untuk beli sesuatu. Toko itu tokonya Pak Kristianto ini, dan ketika Pak Kristiantonya keluar, ini orang seumur hidup pakai baju selalu putih, tidak pernah lain. Semua setelahnya baju atas putih, setelahnya putih, selalu tangan panjang. Ketika Pak Kristianto keluar, loh Bapak tinggal di sini toh? Pak Kristianto bingung, Anda itu siapa? Saya ketemu Bapak 2 minggu yang lalu. Waktu itu saya sedang sembahyang sama kongco saya. Tahu-tahu Bapak ada di belakang saya itu senggol, merasa banget. Bapak bilang jangan, kalau cari Tuhan jangan sembahyang sama itu, cari Tuhan Yesus. Nah kok sekarang ketemu sama Bapak ini? Bapak kan datang ke rumah saya. Enggak, tanggal berapa itu? Oh enggak, saya tidak kemana-mana tanggal itu. Bingung gak? Siapa yang nongol itu? Lalu sama Pak Kristianto ya dimanfaatkan, bukakan Alkitab, diterangkan sampai terima Tuhan Yesus. Itu caranya aneh sekali. Penginjilan pakai apa itu? Saya sekarang baru ngerti, itu pasti roh kembarannya Kristianto. Tanpa disadari sama induknya, nyelonong ke sana atas dorongan Roh Kudus dan menampakkan diri. Sama seperti tadi, roh saya nyelonong ke kamarnya ibu-ibu, nongkrong di situ ngajarin Alkitab tanpa minta izin sama saya. Saya tidak tahu apa di antara Anda yang pernah mengalami seperti ini. Nanti sesuatu pasti mengalami. Jadi kembaranmu yang bekerja, bukan kau sendiri. Dan ini bukan kejawen, bukan kebatinan. Tidak pernah kami belajar kejawen. Saya, Pak Kristianto, tidak pernah. Saya kenal baik itu keluarga karena saya memimpin mereka. Ya, sebulan sekali saya datang kepada mereka. Dan berkerat keluarga berapa kali saya memimpin. Nah, ketujuh roh ini tidak lain, ya. Tadi disebut lagi roh Tuhan, roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, dan roh pengenalan takut akan Tuhan. Itu rupanya menjadi kembaran Anda kalau Anda di dalam Kristus. Ada 7. Sementara itu saudara, kalau di kejawen, ya, kejawen itu ada pengertian begini ya. Ini ada ahlinya Pak Gunawan. Orang kejawen bilang ini, kita ini semua orang punya saudara 4. Itu adalah marmati, samar mati sebetulnya, takut mati. Kalau seorang ibu mengandung anak, mau melahirkan anak, itu selalu ketakutan mati. Ya, nggak tahu betul nggak ibu-ibu. Samar, nek salah kejadian, aku sing mati. Bisa jadi ibunya mati, anaknya mati, atau anaknya hidup, mamanya mati. Ada namanya marmati, samar mati. Lalu yang kedua disebut kawah. Kawah itu tidak lain mewakili rahim, ya, kandungan. Ari-ari atau plasenta atau tembuni, dan darah yang umumnya disebut rahsa. Semua itu berpusat di pusar, yaitu berpusat di bayi. Karena ada 4 ini ditambah dengan si bayi sendiri, pusar ini dianggap pusatnya saudara 4. Dari situlah muncul semboyan saudara 4, 5 pusat, atau sedulur papat 5 pancer. Anda tinggal di daerah orang kejawen, Solo, Jogja itu pusatnya. Orang ngerti, bodoh banget. Ini orang kejawen. Enggak Pak? Belum pernah juga tahu. Ini ajaran kejawen.
Kejawen itu dulu berkuasa di tanah Jawa ini sebelum Islam masuk